Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Kusuma, NIM B119316 dari kelas G, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas 3 pembelajaran hukum adat. Yang pertama yaitu hukum adat perkawinan. Yang kedua ada hukum adat waris. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu hukum adat tanah. Langsung saja saya akan membahas materi yang pertama yaitu hukum perkawinan adat. Definisi perkawinan menurut hukum adat. Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat. Sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Selanjutnya yaitu sifat perkawinan menurut hukum adat. Perkawinan dalam hukum adat sangat dipengaruhi oleh sifat daripada susunan kekeluargaan. Susunan kekeluargaan dikenal ada beberapa macam, yaitu yang pertama, dalam upacara perkawinan mempelai laki-laki dijemput. Yang kedua, istri masuk dalam keluarga suami beserta anak-anaknya. Dan yang terakhir, apabila suami meninggal, maka istri tetap tinggal di rumah suaminya dengan saudara muda dari almarhum, seolah-olah seorang istri itu diwarisi oleh adik almarhum. Dan juga di dalam hukum perkawinan adat, ada juga upacara perkawinan menurut hukum adat. Di Indonesia, upacara menurut hukum adat itu sangat beragam. Kita ambil salah satu contohnya, misalnya upacara perkawinan adat Betawi. Dalam masyarakat adat Betawi, ada serangkaian prosesi upacara perkawinan yang harus dilakukan. Di antaranya, yang pertama, melamar. Yang kedua ada mengantar peralatan. Yang ketiga ada penyerahan uang sembah. Yang keempat ada seserahan. Yang kelima nikah. Dan yang terakhir yaitu ngarak pengantin. Selanjutnya saya akan membahas tentang hukum waris adat. Menurut Terhar, hukum waris adat yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur penerusan dan peralihan dari abad ke abad, baik harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud, dari generasi pada generasi berikutnya. Hukum adat berlaku pada penduduk asli. Hukum adat pun berbentuk tidak tertulis dan juga hanya berupa norma dan adat istiadat yang harus dipatuhi oleh masyarakat tertentu dalam suatu daerah. Dan juga hukum adat pun hanya berlaku di daerah tersebut dan terdapat sanksi-sanksi bagi yang melanggarnya. Dan ada beberapa sistem pewarisan di dalam hukum waris adat. Yang pertama yaitu sistem keturunan. Yang kedua ada sistem individual. Yang ketiga ada sistem kolektif. Dan yang terakhir ada sistem mayorat. Oke, lanjut. Materi yang terakhir yang akan saya bahas yaitu hukum tanah adat. Dalam hukum adat, tanah merupakan masalah yang sangat penting. Hubungan antara manusia dengan tanah sangat erat, seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa tanah sebagai tempat manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya. Menurut penulis, hukum tanah adat adalah hak pemilikan dan penguasaan sebidang tanah yang hidup di dalam masyarakat adat pada masa lampau dan masa kini. Ada yang tidak mempunyai bukti-bukti kepemilikan secara autentik atau tertulis, yaitu hanya didasarkan atas pengakuan, serta ada pula yang mempunyai bukti autentik. Sumber-sumber hukum tanah nasional kita berupa norma-norma hukum yang berbentuk tertulis dan juga ada yang tidak tertulis.
Oke teman-teman, sekian pembahasan materi yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.